Sontak mulut Valeri menganga ketika melihat siapa laki-laki yang ada di hadapannya itu. Berkali-kali Valeri mengerjapkan matanya, berharap penglihatannya salah, tapi apa yang Valeri lihat ternyata tidak salah. Sementara laki-laki yang ada di hadapannya nampak biasa saja. Untuk sesaat suasana masih hening. Valeri masih tidak menyangka dengan pelanggan barunya itu. Setelah lama pergi meninggalkan Valeri dan ibunya, kini laki-laki itu kembali. Pelanggan baru Valeri adalah Pras ayahnya sendiri. Pras tersenyum, lalu melangkah mendekati wanita yang ada di hadapannya itu. "Papa, untuk apa Papa di sini?" tanya Valeri. Jujur ada rasa takut dan juga penasaran dengan ayahnya itu. Pras tersenyum. "Kamu sendiri ngapain di sini?" "Kalau saya sedang menunggu wanita yang akan menyenangkan saya." "Apa itu kamu? Tapi kenapa kamu melakukan pekerjaan seperti ini?" "Apa? Jadi pelanggan baruku Papa? Ini tidak mungkin, pasti ada kesalahan." Valeri membatin. Rasanya tidak percaya jika pelanggan barunya adalah ayahnya sendiri. "Selama ini Papa kemana saja? Apa Papa lupa sama Mama?" Valeri sengaja mengalihkan pembicaraan, walaupun sesungguhnya ia sudah tahu jika ayahnya pergi karena selingkuhannya untuk mencari kesenangan. "Mamamu sama sekali tidak bisa membuat saya senang," kata Pras tanpa ada rasa bersalah. Mendengar itu Valeri hanya menggeleng. Rasanya tidak percaya dengan ucapan ayahnya itu. "Sudah, kedatangan saya ke sini untuk bersenang-senang. Saya juga sudah keluar uang banyak. Jadi sekarang lakukan tugasmu." Pras mulai. Valeri yang melihat itu sontak menggeleng dan memundurkan langkahnya. "Aku tidak mau, Papa ini. Saya bukan Papa kamu." "Apa Erika tidak pernah menceritakan yang sebenarnya?" Pras memotong ucapan Valeri, sedangkan wanita berambut pirang itu hanya menggeleng. Ibunya memang tidak pernah bercerita apapun padanya. Pras tersenyum. "Asal kamu tahu, saya menikahi Erika saat itu dalam keadaan hamil 4 bulan. Kamu tahu itu artinya apa kan? Saya bukan papamu." "Tidak mungkin. Papa pasti bohong kan?" Valeri masih tidak percaya dengan apa yang Pras katakan, dan hal tersebut membuat Pras kehilangan kesabaran. Setelah hampir 4 jam bermain, Pras menyudahinya. Laki-laki itu benar-benar senang. Pras segera bangkit dan memakai pakaiannya kembali, sementara Valeri masih bersembunyi di balik selimut. Usai berpakaian, Pras mengambil uang 10 lembar 100 ribuan, lalu ia letakkan pada Valeri. "Ini bonus untukmu. Kapan-kapan saya akan memakaimu lagi." Setelah mengatakan itu, Pras keluar dari kamar dan bergegas meninggalkan apartemen tersebut. Valeri mengambil uang tersebut. Meskipun hatinya hancur, tapi setidaknya ayah angkatnya itu masih berbaik hati memberinya uang tambahan. Setelah itu Valeri bangkit dan beranjak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Rasanya ia ingin segera pulang dan menanyakan kebenarannya. "Aku harus pulang sekarang." Setelah berpakaian, Valeri segera keluar dari apartemen milik Alex. Tak lupa ia meminta bayaran kepada Alex karena sudah melakukan tugasnya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Valeri tidak tenang. Ia juga tidak menyangka jika Pras ternyata bukan ayah kandungnya. Jika itu memang benar, lalu siapa ayah kandung Valeri? Apa mungkin Erika adalah korban dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Memikirkan itu, Valeri pusing sendiri. Kini Valeri sudah sampai di rumah wanita itu, langsung mencari keberadaan ibunya. Terlihat jika sang ibu ada di teras belakang. Gegas Valeri menghampirinya. Erika sedikit terkejut saat melihat putrinya pulang, tetapi raut wajahnya menunjukkan jika Valeri tidak dalam keadaan baik-baik saja. "Kamu baru pulang?" tanya Erika. "Iya, Ma." Valeri mengangguk lalu menjatuhkan bobotnya di kursi. "Ma, ada yang ingin aku tanyakan." Valeri mengajukan pertanyaan. "Tanya apa?" Erika menatap wajah putrinya yang nampak serius. "Siapa papa kandungku yang sebenarnya?" Pertanyaan yang Valeri ajukan cukup membuat Erika terkejut. Wanita itu sampai membulatkan matanya. "Kenapa kamu tiba-tiba tanya seperti itu?" ucap Erika berusaha bersikap biasa saja. "Jawab saja pertanyaan aku, Ma. Siapa papa kandungku yang sebenarnya?" Valeri
berusaha untuk mengontrol emosinya. Mendengar itu Erika diam. Haruskah ia mengatakan yang sejujurnya? Kenapa diam saja, Mah? Suara Valeri mampu membuat Erika terkejut. Seketika wanita itu tersadar dari lamunannya. Mama tidak tahu siapa papa kandung kamu, kata Erika. Kali ini Valeri yang terkejut. Bagaimana mungkin? Rasanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Mama tidak tahu? Valeri terus menuntut penjelasan dari ibunya. Karena Mama korban dari pemerkosaan. Jantung Valeri seakan berhenti berdetak ketika mendengar jawaban dari ibunya. Benar, Valeri anak dari hasil hubungan terlarang dan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Air mata Valeri berjatuhan membasahi kedua pipinya. Ia tidak menyangka jika nasibnya akan seburuk itu. Valeri menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ia berusaha untuk tetap tegar menerima kenyataan pahit itu. Toh, hidupnya juga sudah sangat menyakitkan. Demi mendapatkan uang, Valeri merelakan tubuhnya untuk oleh banyak pria. Apa kamu bertemu dengan Mas Pras? Apa dia yang menceritakan semuanya? Erika memberanikan diri untuk bertanya, karena hanya Pras yang tahu semua itu. Memangnya kenapa, Ma? Valeri menatap ibunya dengan tatapan tak biasa. Papa mau berkata jujur, walaupun itu menyakitkan, daripada Mama terus-menerus menutupinya, ucap Valeri yang membuat Erika merasa sakit hati. Setelah mengatakan itu, Valeri bangkit dan meninggalkan ibunya sendirian di teras belakang. Mama melakukan itu karena ada alasannya, Erika berucap lirih. Rasanya menyesal karena sudah merahasiakannya dari Valeri, dan sekarang putrinya tahu dari orang lain. Bagi Erika, Pras adalah orang lain. Pras, kamu benar-benar keterlaluan, Erika bergumam. Rasanya ingin sekali ia menampar mulut Pras agar tidak asal bicara, walaupun itu sebuah kenyataan. Di kediaman Ferdi, nampaknya mereka tengah melakukan makan malam bersama. Memang hampir setiap hari mereka melakukan itu. Untuk sarapan pagi juga, tapi tidak dengan makan siang karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Aldo dan Revan sibuk bekerja di perusahaan ayahnya, sedangkan Fiora masih sibuk kuliah. Fiora, bagaimana kuliah kamu? Tanya Ferdi. Meski sibuk dengan urusan pekerjaannya, ia tetap memperhatikan anak perempuannya itu. Lancar, Pak, Senin besok udah mulai ujian, jawab Fiora. Mendengar itu Ferdi hanya mengangguk. Ya sudah, belajar yang rajin. Papa tidak ingin nilai kamu jelek karena kurang belajar. Ferdi memberinya nasihat. Iya, Pak. Fiora mengangguk. Tiba-tiba saja Ferdi teringat akan Maura, putrinya bersama dengan Rahayu. Entah kehidupan seperti apa yang dilalui oleh Maura, belum lagi dengan pendidikannya. Berbeda dengan ketiga anaknya yang bersama dengan Widya, mereka semua mendapatkan kehidupan yang layak. Begitu juga dengan pendidikannya. Revan, besok kamu ke Batam ya, selesaikan masalah yang ada di sana, titah Ferdi kemudian. Revan sampai terkejut mendengar perintah dari ayahnya itu. Besok, Pak? Kok mendadak banget? Revan cukup terkejut karena tiba-tiba ayahnya menyuruh dirinya untuk berangkat ke Batam. Papa juga baru tahu. Jadi nanti kamu siap-siap saja, kata Ferdi. Papa sudah lelah kalau harus bolak-balik keluar kota atau luar negeri. Itu sebabnya kamu saja yang ke sana, sambungnya. Mendengar itu Revan hanya mengangguk paham. Selesai makan malam, Revan, Aldo dan Fiora berpamitan untuk pergi ke kamar masing-masing. Kini tersisa Ferdi dan Widya. Mereka memilih untuk duduk di ruang tengah. Widya melirik suaminya yang sedang sibuk dengan handphonenya. Entah apa yang sedang Ferdi lakukan, dan hal tersebut membuat Widya merasa curiga. Papa masih mencari Mbak Rahayu. Sebuah pertanyaan yang Widya lontarkan mampu membuat Ferdi menoleh. Laki-laki itu terdiam sejenak. Memangnya kenapa? Rahayu istriku, dan di antara kita ada anak, kata Ferdi dengan begitu santai, dan hal tersebut membuat Widya semakin kesal karena ternyata suaminya masih memikirkan istri pertamanya. Mama tidak suka, anak-anak juga pasti tidak setuju kalau papa membawa mereka ke rumah ini. Widya menolak mentah-mentah keputusan yang akan membawa istri pertamanya. Papa tidak perlu meminta persetujuan kalian, karena papa tidak akan membawa Maura ke rumah ini. Papa sudah menyiapkannya, ujar Ferdi. Mata Widya melotot mendengar hal tersebut. Ternyata suaminya sudah menyiapkan rumah untuk istri dan anaknya yang lain.
Sudah sejauh itu papa bertindak? Widya menggeleng tak percaya. Memangnya kenapa? Maura juga anak papa, dan perlu kamu tahu, Rahayu sudah meninggal. Ferdi memberitahu. Mendengar itu Widya diam. Ada rasa bahagia karena istri pertama suaminya sudah tiada. Widya tidak perlu takut. Wanita itu pisah dengan mudah untuk menyingkirkan anak tirinya itu. Papa capek. Ferdi bangkit dan beranjak meninggalkan ruang tengah, di mana istrinya masih duduk di sofa. Widya memperhatikan langkah suaminya hingga menghilang dari pandangan matanya. Aku harus mencari tahu tentang anak itu, Widya membatin. Setelah itu ia mengambil benda pipih miliknya itu, lalu menghubungi nomor orang suruhannya. Hari telah berganti. Pagi ini Maurah tengah sibuk dengan putrinya. Maurah membawa jalan-jalan Syakila di taman yang berada di belakang rumah. Maurah sudah mantap untuk menerima William sebagai suaminya. Ia tidak mau egois. Maura ingin putrinya tumbuh dengan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya. Untuk urusan cinta belakangan, lagi pula jika William jodoh Maura, biarpun sudah menolak dan juga menjauh, pasti akan bertemu dan bersatu juga. Itu sebabnya Maura memutuskan untuk menerima William. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta itu pasti akan ada. Selamat pagi sayang. Suara yang tidak asing di telinga Maurah membuatnya menoleh. Wanita itu tersenyum melihat siapa yang datang. Selamat pagi papa. Maurah menirukan suara anak kecil, dan hal tersebut membuat William tersenyum. Duh, anak papa udah cantik banget. William mengambil alih putrinya yang berada di kereta dorong. Mamanya juga cantik. Maurah menjadi salah tingkah mendengar hal tersebut, sedangkan William tersenyum melihat wajah Maurah yang tiba-tiba merona itu. Jujur, rasanya William tidak sabar ingin segera menikahi Maura. Dan setelah itu, William akan memboyong istri serta anaknya ke rumah. Dengan begitu, istananya yang megah itu tidak akan sepi seperti saat ini. Maura, bagaimana dengan ajakan aku yang kemarin? Apa kamu bersedia menikah denganku, menjadi istri dan ibu dari anak-anakku? Ungkap William. Laki-laki itu ingin tahu apa jawaban Maura. Belum sempat Maura menjawab, tiba-tiba Soraya datang dan mengatakan jika ada tamu. Mendengar itu, William dan Maura beranjak masuk ke dalam rumah. Dalam hati Maura bertanya-tanya, siapa tamu yang akan datang? Begitu juga dengan William. Laki-laki itu tetap tenang, meski sudah mendapat bisikan jika yang datang adalah Ferdi. Setibanya di rumah, mereka langsung menuju ruang tamu. Terlihat jika seorang laki-laki tengah duduk di sofa. Menyadari kedatangan tuan rumahnya, laki-laki itu bangkit. Pandangan Ferdi tertuju pada wanita muda yang sedang menggendong seorang bayi. Ferdi yakin jika wanita muda itu adalah putrinya. Silahkan duduk. Soraya mempersilahkan tamunya untuk duduk kembali. Dengan segera Ferdi kembali duduk. Untuk sesaat suasananya mendadak hening. Setelah sama-sama diam cukup lama, akhirnya Ferdi buka suara. Laki-laki itu mengaku sebagai ayah kandung Maura. Bahkan Ferdi menceritakan semuanya dan alasannya meninggalkan Rahayu ketika sedang hamil besar dulu. Ferdi juga memberikan bukti jika ia benar-benar ayah kandung Maura. Untuk sesaat dunia terasa berhenti berputar. Maura benar-benar tidak menyangka jika ayahnya masih hidup. Maura, kamu mau kan memaafkan ayah? Ayah janji akan membahagiakan kamu. Ayah akan cukup. Aku benar-benar kecewa dengan ayah. Maura memotong ucapan ayahnya. Rasanya ia tidak sanggup lagi untuk mendengar cerita dari sang ayah. Ayah minta maaf dan ayah minta kamu ikut dengan ayah. Ferdi memohon, tolong kamu tinggalkan laki-laki yang ada di sebelahmu itu. Dia hanya memanfaatkan kamu dan balas dendam dengan cara membeli dan bersama kamu. Maura terdiam. Wanita itu nampak terkejut saat mendengar jika William sengaja membelinya dan karena ingin balas dendam. Maura melirik laki-laki yang ada di sebelahnya. William terlihat tenang. Tidak ada raut panik. Maura tidak yakin jika William tega melakukan itu. Selama ini ia dapat merasakan ketulusan dari lelaki yang bergelar ayah untuk Syakila. Maura, kenapa kamu diam saja? Ayo jawab, kamu harus ikut dengan ayah. Ferdi kembali bersuara. Ingin rasanya Soraya angkat bicara, tetapi
William memberikan isyarat agar ibunya diam. Maura, keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu lebih percaya dengan ayahmu, aku sama sekali tidak keberatan. Tapi perlu kamu ketahui, aku sama sekali tidak ada niat untuk balas dendam. Dan aku benar-benar ingin menikahimu, karena ingin membuatmu bahagia dan ingin menjadikan kamu sebagai pelengkap hidupku. William yang sejak tadi diam, kini angkat bicara. Mendengar itu seketika Maura menoleh. Wanita itu dapat melihat kejujuran dan kesungguhan dalam diri William.